sejarah melalui karya-karya monumentalnya sudah sanggup bersatu mengusir penjajah dengan sumpah pemudanya. Pemuda berani berjuang mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan kemerdekaan berikan kita yang lebih menghormati bangsa. Maka Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, mengungkapkan dalam pidatonya, beri aku 10 pemuda, maka akan mengguncangkan dunia. Mengingat betapa pentingnya peranan pemuda dalam membangun masa depan bangsa adalah tema yang akan kami sampaikan sebagai rujukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Berbahagia ayat di atas wali dengan kalimat wal yaksha secara sebadik wal yaksha Allahu wa'adri wa'allahu amri wal yaksha ya'mur madari wal maktubun bilah. Kalimat tersebut merupakan sikap amal atau perintah kaidah mengatakan al-aslu bil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu wajib kepada kita, saya, saudara dan kita semua untuk berakal takut. Lautan min qalbi suriatan bi'ala. Kita meninggalkan generasi penerus yang lemah. Sebab apa yang harus kita lakukan? Terpilih Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah ilmu, dan yang paling kita takutkan adalah lemah akal. Jika 5 kelemahan tersebut sudah mengikat pada generasi muda kita, maka kami yakin hanya sebagai pelopor pembangunan, akan tetapi semangat pembangunan bahkan penghancur pembangunan. Lalu timbul pertanyaan, apa peranan generasi muda dalam pembangunan
menempati posisi yang strategis. Mengapa? Karena pemuda merupakan generasi peralihan dari kanak-kanak menuju orang tua yang secara fisik masih prima, mereka memiliki semangat yang tinggi, bahkan secara intelektual ini yang juga yang masih murni. Batas dan pemuda dianggap sebagai calon pemimpin bangsa. Syukran yang dijalankan yang today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Di antaranya, sababika qabla aghamika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimanakah cara mengefektifkan waktu di masa muda ini? Jawabannya adalah dengan melakukan aktivitas yang positif. Hal ini ditegas oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang baik dan yang nyata. Dan diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa kalau kita giat belajar, rajin berusaha dan cepat beramal, maka masa depan akan cerah. Namun sebaliknya, kalau kita malas belajar dan berusaha tapi tidak mau beramal, maka manusia suram dan mengenaskan. Sebab al-hazanu la yu'imul asad, insan malas tidak akan berkenan manis yang mati, tapi akan tenggelam dalam pahitnya kembali. Bahagia karenanya tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kebalasan rasa adalah kehancuran di masa tua. Kedua, dan sebagai agent proses, agen perubahan. Pemuda dianggap sebagai agen perubahan karena berbagai hal yang menyaksikan perubahan dan pembangunan selalu dikaitkan dengan adanya campur tangan para pemuda. Hal ini dapat kita buktikan jika kita membuka lembaran sejarah dunia. Selesai belahan dunia berbahan sosial politik menempatkan pemuda di garda depan. Peranannya menyeluruh, tidak hanya seperti mata air, tapi juga hulu, hilir, sampai muara. Tetapi yang disyukur
kaki-kaki pemuda terdapat kehidupan umat. Dengan demikian, hukum bangsa dan agama Indonesia bisa merdeka. Ketika bertahan hingga sekarang karena jasa para pemuda pendahulu kita.